Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala sahibur ratib kudul lisad wa ithil ibad wa bilad. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya al akhirah. Wa qala ad-dunya al-mahmudah allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yamhu biha min fi'li syarrin. Wa dunya al-mubaha allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhurin. Wa dunya al-madhmuma ala lisanil kitabi wa sunnah allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para asatidz, para alim ulama, para alumni Abna Abuya Hasan dan Abna Abuya Zain, hafidhakumullah, para wali santri dan para hadirin serta hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kedua Al-Hasaniyah Jawa Timur, Sahibul Bait Al-Ustaz Khairuddin, yang kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan, diberikan semangat untuk membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan Nabi Muhammad SAW, dan semoga beliau mempunyai semangat seperti semangat gurunya yaitu Abuya Hasan, di mana beliau selalu berpesan bahwasanya sisa umurnya itu untuk Rasulullah. Semoga beliau juga seperti itu ya. Dan semoga masih panjang sisa umurnya sehingga putranya Hasan dan adik-adiknya insyaallah masih ada dan bisa meneruskan perjuangan beliau, dan pondok pesantren ini terus berkembang dan menjadi jariah bagi beliau, bagi orang tua kakek moyang beliau dan juga guru-guru beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang mendoakan juga mendapatkan apa yang kita doakan untuk beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi sudah Allah rencanakan kita menseminarkan sebuah tema yang sangat bagus yang kita perlukan, karena kita memang hidup di tengah dunia. Sebagaimana kita ketahui, alam yang akan kita lalui itu adalah ada 4 alam, yaitu alam arwah atau alam di mana kita masih berupa ruh, di mana pada saat itu kita jika bertemu dan berjumpa, maka di alam dunia pasti kita akan berjumpa dan bertemu. Kalau bertemunya, kata Nabi, dalam keadaan bertatap muka, maka ketemunya di dunia dalam keadaan cocok dan saling mencintai. Tapi kalau ketemunya dalam keadaan berbalik badan, maka berarti tidak saling cocok dan saling membenci. Dan semoga kita termasuk yang saling cocok, saling mencintai, sehingga kita termasuk yang muslim dan mukmin insyaallah, dan terus senantiasa sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita beranjak ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Selama 9 bulan kita berada di alam rahim. Lalu kemudian setelah itu kita beranjak ke alam berikutnya, yaitu alam asbah, alam di mana kita sekarang berada. Lalu setelah itu entah berapa lama kita berada dalam asbah, semoga kita masih diberikan kesempatan yang panjang dalam keadaan kita memaksimalkan waktu yang tersisa
dan diberkahi oleh Allah Ta'ala sehingga waktu yang tersisa masih panjang dan berkah serta cukup untuk mendapatkan modal berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, Rasulullah senang dan gembira bahagia kepada kita semuanya insyaallah, dan bisa menggapaikan kita kepada derajat yang tinggi sehingga kita berhak untuk bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah itu kita berpindah ke alam barzah, dan terakhir adalah alam akhirah yang kekal itu. Berarti ada 5 alam yang akan kita lewati. Selama kita berada di alam dunia, itu adalah alam di mana alam itu ada berbagai macam corak yang akan kita lewati, tapi ada di dalamnya beberapa hal, beberapa keadaan yang sudah pasti yang Allah ciptakan dan tentukan untuk kita semuanya, masing-masing berbeda-beda. Di antaranya adalah ajalnya, rizkinya, dan dia termasuk yang selamat atau tidak selamat nantinya. Selebihnya itu tergantung kepada usaha dan upaya kita untuk mengetahui termasuk yang selamat atau tidak selamat, dan bagaimana rizki yang Allah tentukan untuk kita itu tergantung kepada usaha dan upaya kita. Cara mengetahuinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita kemudian mengatakan bahwasanya oh, kalau sudah rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah baku, nggak bakal berubah, ya sudah kita pasrah saja. Salah. Ketentuan kita di sisi Allah itu tidak diketahui kecuali dengan tanda. Sebagaimana kita ketika sematkan pada diri kita suatu julukan, suatu penobatan, suatu gelar dan sebagainya, pasti harus ada buktinya. Saya bukan cuma digelari dengan doktor, tapi gelar saya itu ada piagamnya, ada ijazahnya. Saya bukan cuma digelari dengan aksok profesor, tapi itu ada surat piagamnya, dan semoga cepat full profesornya. Itu semua juga ada program dan yang harus dilalui, dan nanti pasti ada sebuah bukti yang akan dinyatakan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa saya adalah seorang yang profesor full. Itu suatu bukti. Begitu pula di dalam diri kita masing-masing. Banyak di antara kita yang merasa bingung dengan rezeki kita. Banyak di antara kita yang merasa bahwasanya kita pasrah saja terkait dengan rezeki. Salah. Kalau kita pasrah berarti memang rezeki kita pas-pasan seperti itu. Kalau kita berusaha berarti memang Allah akan memberikan rezeki yang banyak untuk dia. Kalau kita gigih berjuang tanpa malas, dia pergi sana coba ini coba itu dan sebagainya, spekulasi dalam urusan dunia sambil dia berdoa, dia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan dan tidak melanggar syariat, berarti ada kemungkinan dia itu adalah orang yang bakal diciptakan oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang lancar, yang banyak, barokah. Semua tergantung bagaimana dia. Jadi jangan kita katakan oh, orang gila itu pasti rezekinya itu banyak, orang yang gila itu pasti rezekinya banyak. Belum tentu. Kalau orang gila itu tetap gila seperti itu, nggak bakal banyak rezeki. Kalau gilanya itu sembuh, kemudian dia bekerja, maka Allah kasih rezeki, bisa jadi orang kaya dia. Nah, jadi jangan salahkan takdirnya, jangan salahkan ketentuan. Contohnya sudah ada, cuma buktinya, tanda-tandanya bahwa itu adalah orang yang bakal jadi orang kaya atau tidak, itu ada tanda-tandanya. Oleh karenanya kemudian Nabi SAW bersabda, walaisal mar'u yuladu aliman, seseorang itu kan dilahirkan dalam keadaan alim. Jadi orang itu alim atau tidak dilihat bagaimana kerajinannya, bagaimana dia waktu dia belajar, bagaimana waktu dia itu tekun atau tidak, belajar atau tidak. Nah, itu semuanya itu menentukan dia itu akan menjadi orang alim atau tidak. Begitu pula orang kaya, begitu pula para pejabat, semuanya itu ditentukan dari itu semuanya. Jadi jangan kita katakan salahkan takdirnya, tidak gitu. Kamu jadi orang kaya, jalani seperti jalannya orang kaya. Kamu jadi orang alim, jalani seperti jalannya para ulama.
Kamu jadi orang wali, jalani seperti jalannya para aulia, gitu. Kamu mau jadi orang kaya, tapi pasrah kepada takdir, enggak bakal jadi orang kaya. Ya tetap begitu saja. Karena Allah Ta'ala sudah firman dalam Al-Quran, wa an laysa lil insani illa masa'ah. Seseorang itu tidak mendapatkan apapun di dunia ini kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia enggak usaha lalu dia bermimpi daripada Allah Ta'ala, bagaimana Allah akan memberikan. Oleh karena itu, maka di sini dunia itu bukan sebuah persoalan sebetulnya. Karena dunia itu sudah Allah bagikan. Allah sudah tentukan. Hari ini kita dapat berapa, besok kita dapat berapa, lusa kita dapat berapa. Itu sudah ada ketentuannya. Yang masalah adalah yang tidak mau cari dunia, yang nggak mau cari kerja, yang dia menopang kepada kehidupan orang, yang dia cuma mau minta-minta, dia memberatkan orang, jadi beban orang. Itu yang masalah, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau semua dia itu seperti itu, ya seperti itu, hidupnya terus seperti itu. Jangan salahkan nasibnya, jangan salahkan takdirnya. Saya sudah takdirkan seperti itu, jangan. Semua tergantung pada masing-masing. Oleh karenanya jangan kita katakan bahwasanya mafil aba itu fil abna itu adalah 1000% seperti itu, 100% seperti itu. Tidak, itu tergantung kepada anaknya. Ayahnya kalau harimau, anaknya pasti harimau. Iya, kalau harimau itu dididik oleh harimau ayahnya dan ibunya, seperti itu akan menjadi harimau. Tapi kalau harimau itu kemudian dari mulai kecil dia dipelihara oleh seekor kambing, maka dia nggak bakal jadi harimau walaupun dia harimau. Jadi artinya bentuknya harimau, nggak ada yang memungkiri dia itu adalah anak fulan, iya, nggak ada yang memungkiri. Tapi apakah dia seperti sifatnya ayahnya? Belum tentu. Jadi semua tergantung pada diri kita. Jadi tinggal timbulkan di dalam diri kita, saya akan mencari uang yang banyak. Kenapa? Kesempatan saya untuk mencari ridhonya Allah di sini. Yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya dunia dengan dunia. Cari uang yang banyak. Oleh karena di sini kemudian Al-Habib Abdullah Haddad beliau menjelaskan bahwasanya dunia yang kita dapatkan harus kita seleksi, harus kita klarifikasi, harus kita evaluasi, dan harus kita introspeksi diri. Jangan asal ada dunia kita embat, kita makan, kita ambil. Jangan semua dunia kemudian kita merasa bangga. Jangan kemudian kita mendapatkan dunia kemudian kita sampai lupa. Jangan. Bahwasanya dunia itu Allah ciptakan sebagai cobaan. Banyak di sini di antara kita yang lupa, yang tidak ingat bahwasanya cobaan itu ada dua macam. Camkan baik-baik, sampai ke rumah diingat terus. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada saudara, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada handai tolan, sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada teman. Paling tidak dengan kita menyampaikannya, kita sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah. Bahwasanya ujian itu ada dua macam. Apa itu? Ujian syukur, ujian sabar. Banyak orang yang mengerti bahwasanya ujian itu cuma sabar. Wes sabaro. Karena ujiannya itu nggak enak terus. Tapi ketika dikasih nikmat, dia lupa. Ketika dikasih bahagia, dia lupa. Dia tidak syukur. Dia punya suami, dia nggak syukur. Suaminya dimarah-marahi terus. Suaminya tidak ditaati. Begitu dia meninggal, baru dia merasa bahwasanya ada suami itu luar biasa. Sekarang sudah tidak ada lagi sudah kesempatannya. Hilang sudah kesempatannya, diambil oleh Allah Ta'ala. Ini syukur. Kalau suatu nikmat kalau disyukuri akan kekal, tapi ketika nikmat itu tidak disyukuri akan hilang. Makanya sekarang banyak janda-janda. Kenapa? Karena banyak perempuan yang tidak mensyukuri suaminya, akhirnya meninggal suaminya, diambil oleh Allah Ta'ala. Sehingga para istri-istri itu sekarang jadi janda. Bukan kita salahkan mereka para janda-janda sekarang, tapi diantara sebab-sebabnya seperti itu. Kalau sudah mereka menjadi janda, apa yang terjadi? Mereka yang susah. Bukan berarti senang, tidak, mereka yang susah. Gantian sekarang. Dulu paling suaminya gelisah,
sedih, murung, termenung karena pulang-pulang istrinya marah-marah, istrinya menuntut dan lain sebagainya, nggak ada sebab-sebab, cemberut dan lain sebagainya. Suaminya minta, dia tidak mau karena dia nggak mood dan lain sebagainya. Begitu sudah nggak ada suaminya, giliran dia yang dicoba oleh Allah Ta'ala dengan ujian sabar. Ada saja anaknya yang begini begitu, cucunya yang begini begitu. Sekarang dia mau musyawarah sama siapa? Mau syaur sama siapa? Suaminya sudah nggak ada di kuburan. Enak suaminya sudah selesai, apalagi meninggal dalam keadaan husnul khotimah, muslim, selesai sudah. Tapi dia masih hidup. Pikiran terus nggak habis-habis, terus masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk lagi, ngerasain yang ini, ngerasain yang itu. Itu akan terjadi. Oleh karenanya, jadi syukuri. Banyak orang yang gagal menghadapi ujian syukur, dan banyak orang yang sukses menghadapi ujian sabar. Kenapa? Karena kalau ujian sabar itu mau nggak mau ya gimana lagi, ya wes sabar aja. Tapi kalau ujian syukur, banyak orang yang lupa. Disangkanya, oh ini gara-gara saya ini, kalau bukan saya nggak mungkin ini. Ini yang berbahaya. Makanya diingatkan oleh Allah Haddad, jangan mentang-mentang kita punya dunia yang banyak lalu kemudian kita lupa bahwasanya dunia kita ini adalah dunia yang terpuji. Belum tentu. Kita lihat apakah dunia kita itu menjadikan kita itu lebih dekat pada Allah atau tidak, atau justru dunia kita itu menjadikan kita lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Ini juga yang banyak tidak difahami oleh banyak kaum muslimin sekarang ini, bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha adil. Disangkanya orang yang tinggal di perkampungan yang kumuh itu adalah orang yang ketinggalan nasib, yang nasibnya kurang mujur. Tapi yang tinggal di daerah elit seperti di Darmo sana, itu adalah orang-orang yang nasibnya mujur. Siapa bilang kalau seperti itu keadaannya berarti Allah tidak adil? Allah itu zat yang maha adil. Allah menciptakan semua manusia dengan konsep yang sama, baik dalam bentuknya, dalam menentukan takdirnya, nasibnya, itu konsepnya sama. Kalau tidak, coba lihat wajah kita kan beda-beda, ada yang beruban, ada yang enggak, ada yang ubannya banyak, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang mohon maaf sangat tampan, ada yang tampan biasa, nggak ada yang jelek. Alhamdulillah semuanya tampan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kan beda-beda wajahnya. Ada di antara kita kalau datang sama seorang gadis yang cantik, kita ditolak. Kenapa? Karena wajah kita beda. Tapi kalau ada di antara kita kalau wajahnya tampan kemudian datang kepada perempuan yang juga cantik, diterima. Beda-beda kan? Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala ternyata zat yang maha adil. Allah menciptakan itu semuanya dengan keadilannya. Ternyata konsepnya Allah dalam penciptaannya itu adalah sama, yaitu semua orang, semua manusia, apapun kelebihannya pasti ada kekurangannya. Kalau dia tampan pasti ada kekurangannya, kalau dia kaya pasti ada kekurangannya, kalau dia alim pasti ada kekurangannya. Nggak ada sempurna kecuali para nabi. Itu pun keadaannya pasti ada kekurangannya, karena memang ujian. Hidup di dunia ujian, nggak ada hidup yang tanpa ujian, itu nggak ada. Jangan pikir bahwasanya orang yang kaya banyak uang itu kemudian nggak ada pikirannya. Tambah banyak pikirannya, tambah banyak uangnya, tambah banyak pikiran digunakan. Justru orang tambah banyak nggak punya uang, apa yang mau dipikirin? Tapi banyak uangnya, pikirkan nanti utang yang sana sudah bayar belum, utangnya fulan sudah bayar belum, lalu gudang di sana gimana, CCTV-nya dilihat terus sebagainya. Tambah ruwet. Orang nggak punya, itu belum lagi di akhirat, tapi di dunia masih. Oleh karenanya ada suatu penelitian yang meneliti antara orang yang bisnismen, pengusaha, dengan orang yang tidak punya usaha. Seorang yang kere, nggak ada kerjaannya, maka dibuat
ya, direkam penggunaan pikirannya, ternyata jauh sekali, grafiknya itu jauh sekali. Jadi orang yang punya uang banyak, tambah banyak uangnya, tambah banyak menggunakan pikirannya, karena uang itu memantik pikiran untuk berpikir. Jangan salahkan, karena memang itu adalah setan itu bermain dengan kita dengan apa? Dengan pikiran. Mereka itu bermain dengan bisikan. Bisikan itu bermain dalam pikiran kita. Itu yang dipermainkan oleh mereka. Sehingga apa? Terus berpikir, terus su'don, terus ini, terus itu, curiga dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu maka subhanallah, Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan kekurangan. Orang nggak punya, nggak ada pikirannya, sehat, nggak sakit-sakit. Orang yang punya banyak pikirannya, cepat sakitnya, masuk rumah sakit. Tapi dia punya uang kan, bisa bayar rumah sakit. Yang nggak punya uang, nggak dikasih sakit sama Allah Ta'ala. Padahal kalau kita pergi dokter, 60% yang namanya sakit itu kebanyakan dari pikiran. Oleh karena itu maka di sini solusi yang terbaik adalah kita menerima dengan ketentuan Allah dengan cara profesional. Jangan kita merasa iri kepada orang lain, karena orang lain itu sama seperti kita. Orang lain itu punya kelebihan, juga punya kekurangan, sama seperti kita. Kita punya kelebihan, kelebihan kita harus kita syukuri, kekurangan kita harus kita tutupi. Kekurangan kita, bagaimana caranya supaya orang nggak tahu, supaya yang tadinya kekurangan tapi kita tutupi dengan kelebihan kita, sehingga kemudian menjadi sebuah kelebihan. Itu berarti seorang hamba yang bersyukur. Itu maksudnya Nabi SAW bersabda, innal mu'minal gawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang lebih kuat itu lebih Allah cintai, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Itu seperti itu. Kenapa? Lebih kuat, lebih dipandang, lebih besar pengaruhnya, lebih bisa berbuat. Itu. Oleh karena itu maka di sini jadi urusan dunia urusan yang paling kecil. Tinggal mau tidak kita itu mencarinya, mau tidak kita mengusahakannya. Kalau kita mengusahakannya silahkan, tapi dengan jalan yang benar. Jangan sampai buka dengan jalan yang tidak benar. Jangan asal-asalan. Pokoknya sekarang ini kita pakai sebuah kaidah, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu salah, itu nggak benar. Tapi tetap kita itu cari yang halal, karena rezeki kita sudah ada. Yang penting kita berusaha. Apa yang bisa kita usahakan sekarang? Sekarang pastikan, silahkan kita buat penelitian. Orang yang nggak punya uang hari ini, suruh dia kerja apa saja untuk dapat uang hari ini. Bisa dapat uang? Bisa? Nguli dapat uang? Kerja apa saja yang dia bisa melakukannya, bisa dapat uang, asalkan dia mau. Sekarang kan banyak di antara kita, saya nggak mau kerja itu. Kenapa? Itu nggak pantas saya mengerja. Siapa yang bilang nggak pantas? Ini masalahnya. Dia terlalu memanjakan dirinya. Nggak pantas. Padahal Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari sesuatu yang halal, dalam keadaan capek, penat, berkeringat, sore hari dia pulang ke rumahnya, cari uang itu untuk menjaga supaya dia tidak minta-minta, keluarganya supaya dalam keadaan muta'afif, nggak minta-minta, nggak dikasihani orang dan sebagainya, maka dia pulang dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama, mulia. Walaupun itu kuli, walaupun itu ojek, walaupun itu grab, walaupun hargai. Dia cari yang halal. Kita punya motor, gunakan. Masuk grab. Saya ini ustadz. Siapa bilang kalau ustadz nggak boleh? Itu masalahnya. Itu cuma saya nggak pantas. Siapa yang bilang nggak pantas? Cari yang halal nggak pantas. Ini yang masalah. Cari yang halal. Tapi kalau sudah dengan argumen cari yang halal, kemudian harus kita cari halal tapi yang tepat, yang sesuai dengan levelnya. Ini masalah. Berarti dia itu adalah seorang yang mutakabbir. Sudah nggak punya, mutakabbir. Kalau nggak punya itu jangan pilih-pilih. Kalau dipilih kerjaan yang ada cuma jadi tukang sapu, nggak ada kerjaan kecuali tukang parkir.
Di situ ada halal. Selama itu halal, apapun kita kerjakan, di situ ada ridhonya Allah. Ini enggak, dia nggak mau yang seperti itu. Saya biasa makan enak, saya bisa ini. Nah, ini masalah. Ini masalah. Nabi SAW pekerjaannya apa? Pengembala kambing. Berapa dia dapat dari pengembala kambing? Dia nggak mau menjadi beban kepada Sayyidina Abi Thalib, pamannya. Sehingga apa? Dia mengembala kambing dengan upah. Dari umur 8 tahun dia mengembala kambing dengan upah. Upahnya diberikan pada pamannya. Paman, belikan upahku ini untuk makanku dan makan saudaraku. Aja di antara kita ada yang mau mengembala kambing? Sama seperti jaga parkiran, sama. Lebih sulit lagi mengembala kambing. Jaga parkiran cuma diam saja, kita nunggu saja, menjaga saja. Ini lebih sulit lagi, kita ikut, harus sabar mengikuti kambing. Namanya kambing nggak punya akal. Nah, ini satu contoh. Tapi Nabi Muhammad mau mengerjakan itu semuanya. Kita enggak, kita merasa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nah, itu masalahnya. Anak-anak muda kita ini mentalnya itu sangat rapuh. Mohon maaf. Jadi mentalnya itu sangat rapuh. Jadi mereka tidak mau berbuat. Mereka tidak mau bergerak. Bil harakah tahsulul barakah. Dengan bergerak dia akan mendapatkan keberkahan. Jangan diam. Datang kemana, cari link, buka, temuin fulan-fulan. Nah, barangkali di situ ada rezeki. Nah, tapi kalau cuma diam saja, mau dapat apa? Enggak, siapa tahu seperti Habib Soleh Tanggul, habis sholat 2 rakaat atas membuka ada duit. Ente siapa? Sudah sampai magam itu? Ente siapa? Gitu. Jadi jangan samakan ente dengan orang-orang yang mulia seperti mereka. Kita masih di dalam level seperti yang masih kecil, masih orang awam dan sebagainya. Bekerja. Tanya sama orang, gimana caranya dapat uang? Kerja, ya udah kerja. Jangan khayal. Kita di dunia nyata, bukan dunia khayal. Ini mungkin kebanyakan lihat sinetron atau film itu. Jadi mimpi jadi CEO, jadi akhirnya jadi seperti itu. Nah, ini, oleh karenanya, jadi ini semuanya kenapa? Mohon maaf, diantara kesalahan daripada orang tua sekarang ini, yang dia itu suka memanjakan anaknya. Baru-baru ini ada sebuah penelitian yang sangat luar biasa, bahwasanya anak yang dididik oleh orang tuanya untuk kora-kora, bersih-bersih, walaupun piring dan tempat minumnya sendiri, itu calon-calon orang-orang yang sukses di masa depannya, ketimbang yang dicucikan semuanya oleh pembantunya dan sebagainya. Bukan masalahnya dia itu nggak mau, tapi mengajarkan untuk semuanya itu usaha. Tempat tidurnya bersihin sendiri, tanggung jawab. Jangan semuanya pada kakak kepada bibi enggak, harus kerjain sendiri, bersihin sendiri. Nah, tugas-tugas semacam itu kita bebankan pada anak kita. Kenapa? Kita nggak ada terus, kita nggak ada selamanya, kita bakal meninggalkan mereka. Mental mereka itu harus kita ubah, harus kuat, karena kita nggak selamanya ada bersama mereka. Mereka itu kadang-kadang begitu mereka berusaha sekali, 2 kali, sudah belum apa-apa. Coba lihat anak-anak muda sekarang ini. Kamu gini, nggak bisa. Mudahnya mereka mengatakan nggak bisa. Orang dulu mengatakan nggak bisa. Oh, susah sekali, apalagi gurunya mengatakan, orang tuanya yang merintahkan. Mau bilang nggak bisa, nggak mudah. Kalau sudah coba, lihat sendiri, sampai berkali-kali orang tuanya melihat sendiri, dia nggak bisa, baru orang tuanya sendiri, udah nggak usah diteruskan, biar yang lainnya aja. Ini sekarang udah anak muda ente ini nggak bisa, mudah sekali dia mengatakan nggak bisa, karena mentalnya tidak dibangun. Nah, oleh karenanya, jadi jangan pernah kita merasa ragu kepada dunia. Dunia itu ada sesuatu yang dijamin. Innallaha takaffala li talabil ilmi fi rizqihi. Itu adalah takafulun khas ba'da takafulin am. Nah, karena apa takaful am itu adalah Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Oleh karenanya kemudian Allah Ta'ala mengatakan asyakku fir rizqi syakkun fir razik wa syakku fir razik syirkun billah. Orang yang ragu terhadap rezeki berarti ragu terhadap zat yang memberikan rezeki, dan orang yang ragu terhadap zat yang memberikan rezeki berarti dia itu termasuk yang syirik kepada Allah SWT. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan banyak limpahan rezeki yang luas, dan kita mendapatkan rezeki yang barokah, yang bermanfaat untuk akhirat kita
yang menyenangkan kita di akhirat kita, membantu agama kita, membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan harta banyak, melimpah, tapi tidak ada hisab kalau nanti di akhirat. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.